Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-23. Dengan bergegas, emban yang mengenakan kalung samir berwarna kuning itu menyembah sambil beringsut agak mendekat. Emban itu rupanya kurang jelas mendengar apa yang disampaikan Dyahwiyat. Dyahwiyat segera ingat, mendengar emban itu agak terganggu. "Mohon diulang, Tuan Putri," ucap emban itu. Dyahwiyat mengulang pertanyaannya dengan lebih keras. "Ada hal lain yang ingin kau sampaikan?" Emban gemuk itu segera mengangguk lebih dalam. "Hamba, Tuan Putri," jawabnya. "Apa hamba diizinkan untuk menghadapkan Prabasiwi?" Dyahwiyat segera teringat, Prabasiwi adalah emban Praba Rasmi. Ketika Prabasiwi berusia 13 tahun atau lebih kurang 8 tahun yang lalu, ia dibawa pulang ke desa asalnya. Sejak itu Prabasiwi tidak pernah kembali. Hanya emban Praba Rasmi yang kembali ke istana untuk melanjutkan tugas dan kewajibannya. Ketika ditanya mengapa Prabasiwi tidak dibawa kembali ke istana, emban Praba Rasmi mengatakan anaknya telah ketemu jodohnya. Berarti di usia 13 tahun, Prabasiwi telah bersuami. "Persilakan dia masuk," kata Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa. Emban gemuk itu beringsut mundur dan merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Sejenak kemudian seorang gadis cantik dengan dandanan sederhana muncul di pintu. Gadis berambut amat panjang itu langsung berjalan berjongkok dan berubah menjadi beringsut ketika telah sampai pada jarak yang dekat. Prabasiwi berani lebih mendekat karena Ibu Suri melambaikan tangan dan memintanya lebih mendekat. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa melihat Prabasiwi tumbuh menjadi gadis cantik. Tubuhnya padat berisi. Amat mungkin Prabasiwi masih gadis, masih belum bersuami. Prabasiwi tak mampu membendung matanya yang segera berkaca-kaca. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa memberikan pelukan yang menyebabkan tangis gadis itu pun kemudian jebol. Dengan sekuat tenaga Prabasiwi berusaha menguasai diri. Gadis itu sadar benar ia berada dalam pelukan Ibu Suri. Prabasiwi kemudian duduk timbu sambil berusaha menghapus air mata yang mengalir. "Hamba mengaturkan sembah dan bakti Tuan Putri Ibu Suri," kata Prabasiwi dengan suara agak tersendat. "Kuterima baktimu Prabasiwi," balas Dyahwiyat. "Aku ikut berduka dan berbelasungkawa atas kematian ibumu. Aku terima berita itu seperti ledakan petir." Prabasiwi berusaha tersenyum dan mengangguk, namun ia masih membutuhkan waktu untuk mendamaikan duka dan keharuannya. "Sakit apa yang diderita Mbak Yu Praba Rasmi?" Kali ini pertanyaan itu datang dari Raden Kudamerta. Prabasiwi mengarahkan sembahnya kepada Raden Kudamerta. "Hamba tuanku," jawabnya. "Sebelumnya ibu hamba dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Namun pagi itu ibu hamba mengeluh kepalanya pusing, lalu muntah-muntah. Siangnya keadaannya memburuk, dan ketika matahari baru saja bergulir dari tengah hari, ibu menghembuskan nafas yang terakhir." Bagian tengah istana Brewengker dan Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa itu terasa hening. Dengan penuh minat, Ibu Suri Dyahwiyat memperhatikan wajah Prabasiwi yang cantik. "Kamu sudah punya anak berapa?" tanya Dyahwiyat. Meski menyembah, Prabasiwi tidak tahu akan mengucapkan apa. "Kamu sudah bersuami bukan? Ibumu pernah bercerita tentang rencana perkawinanmu dengan seorang jejaka yang masih ada hubungan darah," kata Dyahwiyat. Prabasiwi menengadah.
Hamba belum menikah, Tuan Putri Ibu Suri, jawab Prabasiwi. Ibu Suri Dyahwiyat mengerutkan dahi. Apa itu berarti ibumu dulu berbohong kepadaku? Ibu Suri Dyahwiyat mengejar. Prabasiwi telah berhasil mengendalikan diri. Ia berusaha untuk tersenyum. Ibu hamba tidak berbohong, Tuan Putri, jawab gadis itu. Hamba memang hendak dikawinkan dengan seorang pemuda yang masih ada pertalian darah, meski sudah agak jauh. Namun saat itu hamba tidak menyukainya. Hamba minggat sebulan lamanya. Ibu Suri Dyahwiyat terbelalak. Suaminya tersenyum. Saat itu kamu tidak menyukainya? Tanya Ibu Suri Dyahwiyat dengan nada amat sejuk, sambil berusaha menghibur Prabasiwi agar jangan terlampau larut pada dukanya. Prabasiwi mengangguk, tubuhnya sampai tertekuk. Hamba, Tuan Putri, saat itu hamba tidak menyukainya, jawabnya. Bagaimana dengan sekarang? Tanya Dyahwiyat dengan nada sejuk. Kamu masih tidak menyukai laki-laki pilihan ibumu itu? Prabasiwi yang memejamkan mata itu tersenyum ketika membuka mata. Kakang Bintara sekarang sudah beristri dan punya 4 anak, Tuan Putri, jawab Prabasiwi. Hening yang berlanjut itu dimanfaatkan Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dima Rajasa untuk memperhatikan kecantikan gadis itu dengan penuh minat. Meski tampil sederhana, gadis itu mutlak memancarkan daya tarik yang pasti menarik minat lelaki manapun. Segera Ibu Suri Dyahwiyat berpikir, dengan siapa kira-kira gadis itu pantas untuk dijodohkan. Dalam kelibatan pikirannya, Ibu Suri Dyahwiyat teringat kepada Kuda Swabaya, prajurit muda yang gagah dan tampan. Bagaimana kalau Kuda Swabaya yang bertugas mengawal dan melayani suaminya itu dipertemukan dengan Prabasiwi? Apa benih rasa saling tertarik akan tumbuh di antara mereka berdua? Dengan telah meninggalnya ibumu, lalu dengan siapa sekarang kau tinggal? Pertanyaan itu dilontarkan Raden Kudamerta. Prabasiwi mengarahkan tubuhnya menghadap Raden Kudamerta. Prabasiwi merapatkan kedua telapak tangannya, lalu membawanya ke ujung hidung. Hamba tidak mempunyai siapa-siapa lagi, tuanku, balas Prabasiwi. Namun ibu hamba pernah berpesan kepada hamba, jika saat macam ini tiba, hamba harus datang menghadap Ibu Suri Dyahwiyat untuk memohon petunjuk. Raden Kudamerta saling pandang dengan istrinya. Begitu kata ibumu? Tanya Dyahwiyat. Prabasiwi mengangguk. Ibu Suri Dyahwiyat termangu untuk beberapa saat. Ibu Suri bertanya-tanya dalam hati, mengapa Prabarasmi memberi pesan demikian kepada anaknya. Aku ingin mengulang sekali lagi, kata Dyahwiyat. Benarkah kau sekarang telah sebatang kara? Kau tidak memiliki siapa-siapa lagi? Prabasiwi merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba masih punya sanak dan kadang dari pihak ayah hamba, namun sudah jauh. Boleh dikata hamba sebatang kara dan tidak memiliki siapapun, jawab Prabasiwi. Dyahwiyat mengangguk perlahan dan mulai bisa membayangkan pesan yang dimaksud Emban Prabarasmi, Emban Kinasi yang kematiannya membuatnya merasa sangat kehilangan. Dengan demikian ada dua tawaran yang bisa ia berikan kepada gadis itu. Pertama, mengangkatnya menjadi emban menggantikan ibunya. Kedua, mencarikan suami. Dengan bersuami dan membentuk keluarga sendiri, akan ada orang yang melindungi Prabasiwi dan juga mencintainya. Bersama orang itu, benih cinta ditabur dan diharapkan terbentuk wangsa baru. Aku mempunyai dua tawaran untukmu, Prabasiwi, kata Dyahwiyat. Pertama, bagaimana kalau kau tinggal di istana dan kuberikan pekerjaan sebagai emban kepadamu? Kedudukan dan pekerjaanmu sama persis dengan jabatan yang pernah disandang ibumu. Aku merasa cocok dengan ibumu yang bisa memahami dan mengerti serta gampang tanggap pada apa saja yang aku kehendaki. Dengan raut wajah berbinar, Prabasiwi menekuk tubuh nyaris menyentuh tanah. Dalam sikap yang demikian, Prabasiwi menyembah. Hamba bersedia, Tuan Putri, jawab gadis itu. Lalu yang kedua,
tambah Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa. Barulah sempurna hidupmu manakala kau memiliki kehidupanmu sendiri. Andai kata aku jodohkan kau dengan seseorang, apakah kau akan minggat sebulan lamanya? Tawaran yang diberikan Ibu Suri Dyahwiyat itu mengagetkannya dan bukan pekerjaan gampang untuk memberikan jawabnya. Akan tetapi Prabasiwi memang telah belajar dari pengalamannya. Setelah ibunya tiada, seyogyanya ia segera berumah tangga. Dengan demikian akan ada suami yang melindunginya, ada anak dan rumah tangga yang harus diurus. Jika memang demikian petunjuk Ibu Suri Raja Dewi, jawab Prabasiwi, hamba akan melaksanakan petunjuk itu. Ibu Suri Dyahwiyat segera meraih tubuh Prabasiwi dan memeluknya. Ini bukan petunjuk atau perintah Prabasiwi, ucapnya. Ini hanya sebuah tawaran yang boleh kau terima dan boleh kau tolak. Dalam hidup rumah tangga, pasti kau akan lebih mengedepankan kebahagiaan atas dasar saling mencintai. Apa artinya kau menerima tawaranku jika kau tidak merasa bahagia? Perasaan Prabasiwi segera mengombak oleh penasaran jika benar itulah petunjuk yang harus diterima dari Ibu Suri sebagaimana pesan ibunya. Lalu lelaki mana yang akan menjadi suaminya? Apa aku akan menyukainya? Tanya Prabasiwi dalam hati. Raden Kudamurta pun merasa penasaran. Ia memandangi wajah istrinya dengan pandang mata agak aneh. Dengan siapa Prabasiwi akan kau jodohkan? Tanya Raden Kudamurta. Dengan senyum mengembang, Dyahwiyat menoleh kepada suaminya. Bagaimana jika Prabasiwi kita jodohkan dengan kuda Swabaya? Balas Dyahwiyat. Terkejut Raden Kudamurta Brehpamotan mendengar jawaban istrinya. Nama kuda Swabaya disebut menyebabkan Raden Kudamurta terbelalak. Kau benar, jawab Raden Kudamurta. Nama kuda Swabaya disebut menyebabkan Prabasiwi tergugah rasa ingin tahunya. Jika boleh dianggap pantas ia bertanya, tentu akan ditanyakan siapa kuda Swabaya itu, bagaimana tampilannya, apa pekerjaannya, atau anak siapa. Namun Prabasiwi memang tak perlu menanyakan. Ada seorang prajurit muda dan tampan. Ia dari kesatuan prajurit pilih tanding yang tidak sembarang orang bisa menjadi bagiannya, Kesatuan Bayangkara. Ia gagah perkasa, namanya kuda Swabaya. Ia punya masa depan yang cerah. Setidaknya kelak mungkin ia akan bisa meraih kedudukan sebagai senopati. Sepengetahuanku, ia juga seorang pemuda yang baik dan belum memiliki calon istri. Bagaimana kalau aku memperkenalkan kau dengan pemuda itu? Tanya Dyahwiyat. Prabasiwi tidak menjawab. Yang ia lakukan hanya menundukkan kepala. Akan tetapi yang hanya menunduk dan tidak mengatakan apapun itu pada dasarnya sudah merupakan sebuah jawaban. Jika tawaran perjodohan diberikan kepada seorang gadis, lalu gadis itu hanya menunduk diam tidak menjawab, apalagi ia tampak menyembunyikan senyumnya, itu berarti yang bersangkutan tidak keberatan. Namun Ibu Suri Dyahwiyat tak puas dengan jawaban itu. Ibu Suri Dyahwiyat butuh jawaban yang lebih tegas. Bagaimana mau tidak? Tanya Ibu Suri. Prabasiwi menengadahkan kepala. Hamba hanya gadis desa. Apa pemuda yang Tuan Putri sebut itu mau dengan hamba? Tanya Prabasiwi. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa tersenyum. Aku akan atur pertemuanmu dengannya beberapa pekan lagi setelah ia kembali dari tugasnya. Ia sedang mengawal rombongan utusan Sang Prabu yang dikirim menuju Sundagaluh. Kamu pasti senang karena di samping ia pemuda yang tampan, ia juga seorang prajurit yang tangguh dan gagah perkasa. Jawab Dyahwiyat. Prabasiwi kembali menyembah, namun bagai diingatkan oleh sesuatu, Prabasiwi mengeluarkan sebuah gulungan rontal yang diambil dari dalam buntalannya. Gulungan rontal itu segera diserahkan kepada Ibu Suri Dyahwiyat. Dengan kening berkerut, Dyahwiyat menerima lipatan rontal itu. Apa ini? Tanya Ibu Suri Dyahwiyat. Ketika masih hidup, kata Prabasiwi,
Mendiang ibu hamba berpesan kepada hamba untuk menyerahkan rontal ini kepada Tuan Putri. Hamba hanya ditugasi menyerahkan tanpa mempunyai hak untuk mengetahui isinya. Dia lihat saling lirik dengan suaminya. Prabasiwi segera menyerahkan lembaran rontal itu sambil kepalanya tetap menunduk. Sikapnya yang amat santun pastilah berasal dari didikan ibunya. Prabarasmi pasti memperkenalkan bagaimana tata cara yang berlaku di istana. Berubah rona muka Ibu Suri Dyahwiyat setelah membaca isi surat yang tertera dalam lembaran rontal itu. Tampak jelas dari raut mukanya, Ibu Suri Dyahwiyat benar-benar kaget. Isi surat itu menyebabkan Ibu Suri bertanya, "Benarkah seperti yang kau katakan, kau tidak membaca surat ini?" Prabasiwi mengangguk. "Para dewa di langit akan menjatuhkan kutukan kepada hamba menjadi serpihan tanah jika hamba berani dan lancang mengetahui isi nawala itu, Tuan Putri," jawab Prabasiwi. Ibu Suri Dyahwiyat masih menampakkan wajah tegangnya ketika menyerahkan lembaran rontal yang telah dibuka itu kepada suaminya. Raden Kudamerta juga amat terkejut begitu membaca lembaran rontal itu. Prabasiwi bingung dan terheran-heran. Prabasiwi segera diganduli oleh rasa penasaran. Apa gerangan isi surat itu sehingga menyebabkan Raden Kudamerta sedemikian kaget? Raden Kudamerta menjatuhkan pandang matanya ke halaman di samping istana, ke arah beberapa ekor ayam kelangenan yang terkurung dalam kandang. Ayam-ayam itu bukan ayam biasa, namun jenis ayam cebol yang lucu-lucu dan jinak. Ayam-ayam itu tidak merasa takut kepada manusia, karena mereka menganggap manusia tidak akan membahayakan mereka. Namun pikiran Raden Kudamerta, juga pikiran Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa, tidak terarah pada hewan peliharaan itu. Isi surat dari Emban Prabarasmi memang benar-benar mengagetkan. Jejaknya memajang belum bisa didamaikan. Lalu pandangan mata Raden Kudamerta menelusuri bagian dari benteng yang memanjang yang ujungnya bertemu dengan ujung yang lain di Purawaktra. Di sudut-sudut benteng terdapat anjungan yang dipergunakan para prajurit untuk mengawasi keadaan di luar lingkungan istana. Anjungan yang demikian juga dibangun di penduduk Ngelingkuk. Di tempat itu, benteng dibangun amat tinggi, nyaris menyamai ketinggian pohon kelapa. Dari ketinggian anjungan itu bisa melihat amat jauh ke seberang sawah. Belajar dari kesalahan Singosari yang amat mudah dirobohkan Prabu Jayakatwang dari gelang-gelang, Gajah Mada tidak ingin peristiwa itu terulang kembali. Itu sebabnya dibangun beberapa buah sarana pengintaian seperti anjungan itu. Jika ada musuh yang datang mendekat, kehadiran mereka bisa diketahui lebih dini. Persiapan penyambutan bisa dilakukan sebelum penyerbu tiba di istana. "Hamba tuanku dan tuan putri," demikian Prabarasmi mengawali isi suratnya. "Mohon tuanku dan tuan putri berkenan memberi hamba ampun, karena baru sekarang hamba bisa menghaturkan jawaban atas pertanyaan yang telah lama sekali tuanku dan tuan putri ingin jawabnya. Sedemikian lama hamba baru bisa menjawab, karena ada banyak pertimbangan yang harus hamba takar dan renungkan. Melalui nawala ini, izinkanlah hamba menyampaikan bahwa benar putra tuanku yang terlahir dari Dyah Menur telah diganti namanya. Ia kini seorang pemuda yang gagah perkasa, yang telah mengabdikan diri menjadi seorang prajurit di Majapahit dengan nama Kuda Swabaya." Raden Kudamerta mengalami kesulitan untuk mendamaikan diri setelah membaca surat itu. Selama ini lebih dari 20 tahun, Raden Kudamerta diganduli kerinduan dan penasaran di mana gerangan anak lelakinya kini berada dan bagaimana wujudnya serta bagaimana pula keadaannya. Siapa sangka anak lelaki yang hilang itu ternyata begitu dekat. Siapa sangka Anjar Paramarta telah berganti nama menjadi Kuda Swabaya, prajurit muda yang bertugas khusus melekat, melindungi dan melayaninya.
prajurit itu ternyata anaknya. Masih ada lanjutan kalimat dalam surat yang ditulis emban Prabarasmi itu. Yang perlu hamba sampaikan adalah keberadaan dan jati diri kuda Swabaya itu harus tetap terlindung, karena sungguh berbahaya jika Sang Maha Mantri Muknya tahu siapa kuda Swabaya sebenarnya. Raden Kudamerta berjalan mondar-mandir, tatapan matanya yang ditujukan kepada Dyah Wiyat menyiratkan rasa takjub yang menyatu dengan rasa heran tidak alang kepala. "Apa yang kau rasakan?" tanya Raden Kudamerta. Dyah Wiyat Raja Dewi Marajasa berada di antara akan tersenyum dan bingung. "Aku benar-benar tidak menyangka," jawab Dyah Wiyat. Raden Kudamerta menggerayangi kepalanya. "Apa menurutmu kuda Swabaya itu mirip denganku?" tanya Raden Kudamerta. Dyah Wiyat mengerutkan dahi dalam rangka mengenang wajah kuda Swabaya. "Ternyata memang mirip," jawab Dyah Wiyat. "Bentuk alis kuda Swabaya jelas berasal dari alis Kakang Kudamerta." Raden Kudamerta yang sebagian rambutnya telah memutih itu menuntun istrinya dan diajaknya duduk berdampingan. "Selama ini aku selalu dibuat penasaran, dibuat bertanya-tanya dalam hati. Siapa sangka setiap hari aku berhadapan dengannya, bahkan sering membentaknya," ucap Raden Kudamerta. Namun apapun warna perasaan yang sedang mengharu biru mengadu isi dada Raden Kudamerta dan istrinya, setidaknya setelah penantian yang sedemikian panjang, rasa penasaran itu akhirnya memperoleh jawaban. Raden Kudamerta kini bisa merasa bangga dan tentram, bangga melihat wujud anak lelakinya yang ternyata tinggi, gagah, bideksa.